Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffian Taresa dengan NIM 21010200079. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu virtualisasi. Yang pertama, apa sih virtualisasi itu? Virtualisasi itu merupakan sebuah proses yang berbasis software atau virtual untuk mempresentasikan sesuatu, baik itu melalui aplikasi server, virtual, koneksi ataupun ruang penyimpanan. Nah, menurut para praktisi teknologi informasi, teknologi virtualisasi ini menjadi salah satu cara yang efisien untuk mengurangi biaya IT, serta meningkatkan efisiensi di banyak sektor bisnis. Tipe-tipe tipe-tipe virtualisasi ada 5. Yang pertama, virtualisasi server. Digunakan untuk membuat satu atau lebih lingkungan virtual di dalam satu fisik server. Virtualisasi server memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi di dalam satu fisik server secara bersamaan. Yang kedua, virtualisasi storage. Digunakan untuk membuat lingkungan penyimpanan virtual dari beberapa sumber penyimpanan fisik yang tersedia. Virtualisasi storage juga memungkinkan pengguna untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengakses sumber penyimpanan secara efisien. Yang ketiga, ada virtualisasi desktop. Digunakan untuk membuat lingkungan desktop virtual yang dapat diakses dari mana saja. Virtualisasi desktop memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi di dalam lingkungan virtual yang dapat diakses dari berbagai perangkat seperti PC, laptop, ataupun perangkat mobile. Yang keempat, ada virtualisasi jaringan. Digunakan untuk membuat lingkungan jaringan virtual dari beberapa perangkat jaringan fisik yang tersedia. Virtualisasi jaringan memungkinkan pengguna untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengakses jaringan secara efisien. Yang kelima, ada virtualisasi aplikasi. Merupakan teknologi yang digunakan untuk membuat lingkungan aplikasi virtual dari beberapa aplikasi yang tersedia. Virtualisasi aplikasi memungkinkan pengguna untuk mengelola, mengoptimalkan, dan mengakses aplikasi secara efisien. Kemudian ada arsitektur visualisasi. Nah, arsitektur virtualisasi adalah kerangka kerja yang memungkinkan pengelolaan dan pelaksanaan mesin virtual di atas perangkat keras fisik. Secara umum, arsitektur ini ada beberapa lapisan utama. Yang pertama itu lapisan perangkat keras atau hardware layer. Lapisan ini mencakup komponen fisik seperti CPU, RAM, memori, dan perangkat jaringan. Perangkat keras modern biasanya mendukung virtualisasi secara langsung melalui fitur seperti Intel VTX atau AMD V yang memungkinkan hypervisor mengakses sumber daya perangkat keras dengan lebih efisien. Yang kedua, hypervisor atau virtual machine monitor merupakan komponen utama dalam arsitektur virtualisasi yang bertugas mengelola sumber daya perangkat keras dan mendistribusikannya ke semua mesin virtual. Yang ketiga, mesin virtual atau virtual machine. Mesin virtual adalah entitas yang berjalan di atas hypervisor dan bertindak seperti komputer fisik. Setiap virtual machine memiliki komponen virtual seperti CPU, RAM, disk, dan perangkat jaringan yang dikelola oleh hypervisor. Yang keempat adalah lapisan sistem operasi host atau host OS. Ini hanya untuk hypervisor type 2 yang menyediakan lingkungan di mana hypervisor type 2 berjalan. Host OS juga mengelola perangkat keras fisik. Yang kelima, lapisan sistem operasi tamu atau GUIS OS. Sistem operasi tamu adalah OS yang berjalan di dalam mesin virtual. GUIS OS berfungsi seperti OS pada komputer fisik yang memungkinkan penggunanya menjalankan aplikasi di dalamnya. Yang keenam, lapisan aplikasi. Aplikasi yang dijalankan pada virtual machine berada di lapisan ini. Aplikasi tersebut tidak menyadari bahwa mereka berjalan di lingkungan virtual karena hypervisor memberikan ilusi perangkat keras fisiknya. Kemudian ada virtualisasi di sistem operasi. Virtualisasi di sistem operasi ini mengacu pada kemampuan untuk menjalankan beberapa lingkungan virtual di atas satu kernel. Teknologi ini memungkinkan isolasi aplikasi dan proses,
dengan memanfaatkan sumber daya lebih efisien serta meningkatkan probabilitas atau portabilitas. Yang pertama itu ada Docker teknologi containerization yang memungkinkan aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi. Yang kedua ada LXC atau Linux Container, solusi open source untuk virtualisasi tingkat sistem operasi. Yang ketiga ada OpenVZ, menyediakan virtualisasi berbasis kontainer untuk Linux. Kemudian ada instalasi dan konfigurasi mesin virtual. Yang pertama, persiapkan perangkat lunak. Unduh dan install perangkat lunak virtualisasi seperti VirtualBox, VMware, atau Hyper-V. Kemudian yang kedua, pembuatan mesin virtualnya. Tentukan dulu spesifikasi virtual mesinnya, seperti jumlah CPU-nya, RAM, dan penyimpanannya. Kemudian instalasi sistem operasi. Pilih file ISO dari sistem operasi yang akan diinstal. Kemudian jalankan virtual machine dan ikuti proses instalasi OS pada perangkat keras fisik. Kemudian untuk mengoptimasi kinerja mesin virtual, yaitu alokasi sumber dayanya harus tepat. Tetapkan jumlah CPU dan RAM sesuai kebutuhan yang akan berjalan di dalam virtual machine. Kemudian gunakan storage SSD, di mana storage SSD akan meningkatkan kecepatan akses data untuk virtual machine. Kemudian aktifkan virtualization extension seperti Intel VTX ataupun AMD V dapat diaktifkan di BIOS. Kemudian konfigurasi jaringan virtualnya. Gunakan jaringan bridge untuk koneksi langsung atau NAT untuk keamanan lebih tinggi. Kemudian update hypervisor dan guest tools. Perbaiki perangkat lunak hypervisor dan tambahkan tools seperti VMware Tools atau VirtualBox GUIS Edition untuk performa yang lebih optimal. Kemudian penggunaan virtualisasi untuk uji coba dan mengolah sistem operasi. Keuntungan penggunaan virtualisasi yang pertama itu isolasi lingkungan. Pengujian dilakukan dalam virtual machine tanpa mempengaruhi satupun sistem utamanya. Yang kedua ada snapshot dan rollback. Administrator dapat membuat snapshot sebelum pengujian sehingga mudah mengembalikan sistem ke kondisi awal. Yang ketiga, kemudahan untuk cloning. Virtual machine dapat di-cloning untuk pengujian paralel ataupun replikasi lingkungan produksi. Kemudian manfaat untuk mengelola sistem operasi yang pertama itu ada centralized management. Dengan virtualisasi, banyak OS dapat dikelola dari satu perangkat keras. Yang kedua, ada portabilitas. Sistem operasi dalam virtual machine dapat dipindahkan ke perangkat keras lain tanpa perlu menginstal ulang lagi. Yang ketiga, penghematan biaya. Mengurangi kebutuhan perangkat keras fisik untuk uji coba ataupun pengelolaan sistem operasi. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya tentang virtualisasi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.